Boleh nenek minta? Nenek, Lapar, belum makan dari pagi. Sini Nek duduk, kita makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, coba tuliskan dulu di kolom komentar. Kalian menonton dari daerah mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Makassar, Medan, atau mungkin dari desa kecil yang jauh dari keramaian kota? Saya selalu percaya, setiap orang yang menonton kisah di channel ini datang membawa cerita hidupnya masing-masing. Ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ada yang sedang lelah menghadapi hidup, ada juga yang diam-diam menahan sedih tanpa bisa bercerita kepada siapapun. Dan mungkin, kisah hari ini adalah salah satu cerita yang memang ditakdirkan untuk kalian dengar. Jika kalian suka cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada orang yang kalian sayangi. Karena dukungan kecil dari kalian membuat channel ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Sekarang, tarik napas perlahan. Bayangkan sebuah sore yang dingin, hujan turun pelan, dan seorang anak muda yang bahkan tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu keputusan kecil. Keputusan antara makan untuk dirinya sendiri, atau menolong seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat sederhana. Nak, nenek lapar belum makan. Langit sore itu berwarna kelabu. Awan menggantung rendah di atas sebuah pesantren sederhana yang berdiri di pinggiran kota kecil. Hujan turun perlahan, tidak deras, tetapi cukup untuk membuat tanah berubah menjadi becek dan udara terasa menusuk sampai ke tulang. Di depan gerbang pesantren, berdiri sebuah warung kecil beratap seng tua. Catnya sudah mengelupas, papan namanya hampir tidak terbaca, dan lampu kuning redup menggantung di sudut atap, berayun pelan tertiup angin. Warung itu bukan tempat mewah, hanya menjual mie instan, gorengan, kopi sachet, dan nasi bungkus murah untuk para santri yang uang sakunya terbatas. Di salah satu bangku kayu panjang, duduk seorang santri bernama Fahri. Usianya sekitar 19 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya tenang, namun terlihat lelah. Sarung yang ia pakai sedikit basah di bagian bawah, karena terkena cipratan air hujan saat berjalan tadi. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Bukan ponsel. Bukan dompet tebal. Hanya beberapa keping uang receh. Tangan Fahri pelan menghitungnya di atas meja kayu. Kling, kling. Suara koin beradu terdengar jelas di tengah sepinya sore. 1.000, 2.000, 3.000. Ia berhenti sejenak. Menarik napas panjang. Uang itu bahkan nyaris tidak cukup untuk satu porsi makan yang membuat perut kenyang. Seharian tadi ia mengikuti pelajaran, membantu membersihkan halaman pesantren, lalu mengaji hingga sore tanpa sempat makan sejak pagi. Perutnya terasa kosong, melilit pelan seperti mengingatkan bahwa tubuhnya punya batas. Pemilik warung menatapnya. Mau pesan apa, RI? Tanya ibu warung dengan ramah. Fahri tersenyum kecil, meski matanya terlihat ragu. Mungkin, nasi setengah saja, Bu. Ia sudah terbiasa hidup hemat. Baginya, rasa lapar bukan hal baru. Yang penting cukup untuk bertahan sampai malam. Hujan semakin rapat. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara air menetes dari atap seng dan aroma mie rebus yang mengepul dari dapur kecil warung itu. Fahri menunduk, memandang uang receh di tangannya. Saat itulah, seseorang berdiri di dekatnya. Awalnya Fahri tidak menyadari. Sampai bayangan samar jatuh di atas meja. Ia mengangkat kepala. Seorang nenek tua berdiri di sana. Tubuhnya sangat kurus. Pakaiannya lusuh dan sedikit basah oleh hujan. Rambutnya memutih seluruhnya. Tertutup kerudung tipis yang sudah pudar warnanya. Tangannya gemetar. Matanya sayu, tapi hangat. Nenek itu menatap Fahri lama, seolah mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Lalu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Nak, boleh nenek minta?" Fahri terdiam. Nenek itu menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lirih. "Nenek, lapar, belum makan dari pagi." Kalimat itu sederhana, tidak memaksa, tidak memohon berlebihan. Tapi entah kenapa, terasa sangat berat.
seolah membawa seluruh rasa lelah dunia di dalamnya. Fahri langsung menatap uang di tangannya. Lalu menatap nenek itu lagi. Perutnya berbunyi pelan. Ia tahu, uang itu hanya cukup untuk satu orang. Hanya satu. Jika ia memberi, ia tidak akan makan malam ini. Jika ia menolak, mungkin nenek itu tetap berjalan dalam hujan tanpa makanan. Hujan di luar semakin deras, seperti ikut menekan suasana. Pemilik warung ikut melihat, tapi tidak berkata apa-apa. Semua terasa lambat. Waktu seperti berhenti di antara dua pilihan. Fahri menelan ludah. Dalam kepalanya muncul berbagai pikiran. Ia sendiri lapar. Ia tidak punya uang cadangan. Kiriman dari orang tuanya di desa sering terlambat karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Hari esok pun belum tentu ia punya uang makan. Namun di depannya, berdiri seseorang yang terlihat jauh lebih lemah darinya. Nenek itu tidak memaksa. Ia hanya berdiri, menunggu. Matanya penuh harap, tapi juga siap menerima penolakan. Dan disitulah, pertarungan sebenarnya terjadi. Bukan antara dua orang, melainkan antara kebutuhan dan hati nurani. Fahri menggenggam koinnya lebih erat. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, keputusan kecil yang ia ambil dalam beberapa detik ke depan akan menentukan malamnya. Mungkin juga, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia menatap nenek itu sekali lagi. Hujan terus turun. Angin dingin masuk dari sela warung. Dan pertanyaan itu akhirnya muncul di benaknya. Apakah ia akan memilih mengenyangkan perutnya sendiri? Atau memberikan satu-satunya makanan yang bisa ia beli kepada orang asing yang kelaparan? Keputusan itu harus dibuat sekarang. Dan tanpa ia sadari. Inilah momen pertama yang diam-diam mulai mengubah takdir hidupnya. Hujan masih turun di luar warung kecil itu. Fahri masih terdiam, koin di tangannya terasa semakin berat, seolah bukan lagi sekadar uang receh, melainkan keputusan hidup yang tidak mudah. Namun sebelum ia benar-benar memilih, mari kita mengenal siapa sebenarnya pemuda yang sedang duduk di bangku kayu itu. Karena tidak semua orang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, Fahri menyimpan perjuangan panjang yang hampir tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Fahri berasal dari sebuah desa kecil di kaki pegunungan, jauh dari keramaian kota. Desa itu sederhana. Jalanannya sebagian masih tanah, sinyal ponsel sering hilang, dan listrik pun kadang padam saat hujan besar datang. Rumahnya berdinding papan tua dengan atap seng yang berbunyi keras setiap kali hujan turun. Di sanalah ia dibesarkan, bersama kedua orang tuanya yang hidup dari pekerjaan serabutan. Ayahnya, Pak Rahman, adalah buruh tani. Bukan pemilik sawah. Ia hanya bekerja menggarap ladang milik orang lain dengan upah yang kadang bahkan tidak cukup untuk kebutuhan seminggu. Saat musim panen selesai, pekerjaan pun ikut hilang. Sedangkan ibunya, Bu Salmah, membuat kue tradisional setiap subuh untuk dititipkan di warung desa. Terkadang kue itu habis terjual, tapi sering juga kembali setengah basi. Namun satu hal yang tidak pernah hilang dari keluarga itu adalah harapan. Sejak kecil, Fahri dikenal sebagai anak yang pendiam namun rajin. Ia sering belajar di bawah lampu minyak ketika listrik mati. Buku-bukunya bekas pemberian guru sekolah. Beberapa bahkan halaman depannya sudah hilang. Ibunya selalu berkata kepadanya, "Ri, ibu tidak bisa kasih kamu harta. Tapi kalau kamu punya ilmu, hidupmu nanti tidak akan sesulit kami." Kalimat itu tertanam kuat di hatinya. Itulah alasan mengapa Fahri memilih masuk pesantren setelah lulus sekolah menengah. Bukan hanya untuk belajar agama, tapi juga karena biaya hidupnya lebih ringan dibanding sekolah lain. Ia datang ke pesantren dengan satu tas pakaian, beberapa kitab bekas, dan doa panjang dari kedua orang tuanya. Hari pertama di pesantren terasa seperti dunia baru. Ratusan santri dari berbagai daerah berkumpul, masing-masing membawa cerita hidupnya sendiri. Ada yang berasal dari keluarga berada, ada pula yang seperti Fahri, datang dengan harapan mengubah nasib. Namun kenyataan tidak selalu mudah. Kiriman uang dari rumah tidak datang setiap bulan. Kadang 2 bulan sekali. Kadang lebih lama. Fahri tidak pernah mengeluh. Ia belajar hidup sangat hemat. Sarapan sering ia lewatkan. Makan siang hanya jika benar-benar punya uang. Dan malam hari, seringkali ia tidur dengan perut kosong. Banyak orang mengira ia rajin berpuasa sunnah. Padahal kenyataannya,
Ia hanya tidak punya cukup uang untuk makan. Namun Fahri tidak pernah memperlihatkan kesulitannya. Jika teman-temannya membeli makanan di luar, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku lagi pengen ringan saja hari ini." Ia lebih memilih minum air putih di kamar sambil membaca kitab. Anehnya, justru karena sikap itulah ia dikenal banyak orang. Fahri selalu membantu siapa saja. Ia sering menggantikan teman menyapu halaman, membantu ustaz mengangkat kitab, bahkan menemani santri baru yang menangis rindu rumah. Tidak ada yang pernah melihatnya marah. Tidak ada yang pernah mendengar ia mengeluh tentang hidup. Seolah ia menerima segalanya dengan lapang dada. Padahal setiap malam, sebelum tidur, ia sering menatap langit-langit kamar sambil memikirkan orang tuanya di desa. Ia tahu ayahnya mungkin sedang kelelahan di sawah. Ia tahu ibunya mungkin menahan sakit di punggung karena terlalu lama berdiri membuat kue. Kadang hatinya terasa sesak. Ia ingin membantu, tapi ia sendiri belum mampu berdiri. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah belajar sungguh-sungguh dan berdoa. Suatu malam, ibunya pernah menelepon menggunakan ponsel tetangga desa. Suaranya terdengar lemah namun berusaha ceria. "Fahri, makan yang cukup ya di sana." Fahri tersenyum meski ibunya tidak bisa melihat. "Iya, Bu. Fahri selalu makan kok." Padahal malam itu ia hanya minum air dan tidur lebih cepat agar rasa lapar tidak terlalu terasa. Ia tidak ingin orang tuanya khawatir. Baginya, kebohongan kecil itu adalah bentuk bakti. Hari-hari terus berjalan seperti itu. Hidup sederhana. Kadang sulit. Namun Fahri selalu percaya satu hal. Allah tidak pernah tidur. Setiap kebaikan pasti memiliki jalannya sendiri. Meski ia tidak tahu kapan jalur itu akan terbuka. Dan sore ini, di warung kecil dekat pesantren, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Fahri benar-benar berada dalam situasi yang menguji prinsip hidupnya. Karena biasanya ia hanya menahan lapar sendirian. Tapi sekarang, ia harus memilih antara dirinya dan orang lain. Hujan di luar semakin deras. Angin dingin masuk membawa aroma tanah basah. Fahri kembali menatap nenek di depannya. Tangan tua itu masih gemetar. Wajahnya pucat. Dan entah kenapa, pemandangan itu mengingatkannya pada ibunya di desa. Bayangan Bu Salmah muncul jelas di pikirannya. Bagaimana jika suatu hari ibunya berada di posisi seperti nenek ini? Bagaimana jika ibunya meminta makan, dan tidak ada satupun orang yang peduli? Dada Fahri terasa hangat sekaligus perih. Untuk pertama kalinya, keputusan ini bukan lagi soal uang. Bukan soal lapar. Melainkan tentang siapa dirinya sebenarnya. Apakah semua pelajaran yang ia pelajari selama ini hanya berhenti di kitab? Atau benar-benar hidup di dalam hatinya? Koin di tangannya bergetar pelan. Dan tanpa ia sadari, momen sederhana di warung kecil itu perlahan berubah menjadi ujian terbesar dalam hidup seorang santri miskin. Ujian yang akan menentukan arah masa depannya. Hujan belum juga berhenti. Air menetes dari ujung atap seng warung, jatuh satu persatu ke genangan kecil di tanah. Suaranya berulang, pelan namun terasa menekan suasana. Fahri masih duduk di tempat yang sama. Nenek itu masih berdiri di depannya. Dan uang receh di tangannya, kini terasa seperti beban yang tidak sanggup ia genggam terlalu lama. Ia kembali membuka telapak tangannya. Koin-koin kecil itu berkilau redup terkena cahaya lampu kuning warung. 1.000, 2.000, 3.000, 4.500 rupiah. Jumlah yang sangat kecil bagi sebagian orang, tapi bagi Fahri, itu adalah batas antara kenyang dan lapar malam ini. Ia menelan ludah. Perutnya tiba-tiba berbunyi cukup keras. "KRRR kakak." Fahri refleks menunduk, sedikit malu. Sejak pagi ia belum makan apapun. Setelah subuh ia langsung mengikuti hafalan, lalu kelas kitab hingga siang, dilanjutkan membantu membersihkan halaman pesantren. Energinya benar-benar habis. Tubuhnya mulai terasa ringan, tanda lapar yang sudah terlalu lama ditahan. Aroma nasi hangat dari dapur warung semakin menyiksa. Uap mie instan yang baru matang mengepul perlahan, membawa bau gurih yang membuat perutnya semakin bergejolak. Untuk sesaat, pikirannya hanya fokus pada satu hal sederhana. Makan. Hanya itu. Satu porsi kecil saja sudah cukup membuat tubuhnya kembali kuat. Namun, ia mengangkat kepala. Nenek itu masih berdiri. Lebih diam dari sebelumnya.
Tangannya berpegangan pada tiang kayu warung, seolah tubuhnya hampir kehilangan tenaga untuk berdiri tegak. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit gemetar. Air hujan menetes dari ujung kerudungnya. Dan mata itu tidak memaksa, tidak memohon berlebihan, hanya menunggu. Justru itulah yang membuat hati Fahri semakin berat. Jika nenek itu memaksa, mungkin ia bisa menolak. Jika nenek itu marah, mungkin ia bisa berpaling. Tapi tatapan pasrah itu terasa seperti mengetuk sesuatu jauh di dalam dadanya. Fahri menarik napas panjang. Dalam kepalanya, suara-suara mulai muncul. Suara pertama terdengar rasional. Kamu juga lapar. Kalau kamu tidak makan, kamu bisa sakit. Besok kamu masih harus belajar. Tidak ada yang akan menyalahkanmu kalau kamu memilih makan. Ia menggenggam uangnya lebih erat. Ya, itu benar. Ia bukan orang kaya. Ia bukan orang yang punya pilihan banyak. Ia hanya santri miskin yang sedang bertahan hidup. Tidak ada yang salah jika ia memikirkan dirinya sendiri. Namun suara lain muncul. Lebih pelan, tapi terasa lebih dalam. Bagaimana kalau itu ibumu? Fahri menutup mata sejenak. Bayangan wajah Bu Salmah muncul jelas. Ibunya yang selalu tersenyum meski lelah. Ibunya yang sering berkata sudah makan padahal piringnya kosong. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Ia membuka mata lagi. Nenek itu kini terlihat semakin lemah. Bahunya sedikit turun. Napasnya tampak berat. Mungkin benar, ia belum makan sejak pagi. Mungkin bahkan lebih lama dari itu. Fahri merasakan konflik itu semakin kuat. Satu sisi dirinya berkata, bertahanlah dulu. Sisi lain berbisik, tolonglah dia. Tangannya mulai berkeringat. Ia menatap pemilik warung, berharap seseorang mengambil keputusan untuknya. Namun ibu warung hanya diam. Seolah memahami bahwa keputusan ini tidak bisa diwakilkan siapapun. Ini adalah pertarungan pribadi. Pertarungan hati. Fahri menunduk lagi. Ia membayangkan malam nanti. Jika ia memberi uang itu, ia akan kembali ke kamar dengan perut kosong. Tidur dalam lapar. Mungkin sulit tidur. Mungkin pusing. Besok mungkin tubuhnya lemas saat belajar. Namun jika ia tidak memberi, ia akan makan. Tubuhnya kuat. Tapi, apakah hatinya akan tenang? Pertanyaan itu menggantung. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, rasa lapar fisik terasa lebih ringan dibanding beban di dalam dadanya. Seolah keputusan ini bukan lagi soal makanan, melainkan tentang siapa dirinya. Apakah semua pelajaran tentang kebaikan, keikhlasan, dan empati yang ia pelajari setiap hari benar-benar ia pahami? Atau hanya sekadar hafalan? Hujan semakin deras. Angin meniup tirai plastik warung hingga berisik. Nenek itu sedikit terbatuk. Suara batu kecil itu terdengar seperti alarm di telinga Fahri. Waktu hampir habis. Ia harus memilih. Bukan nanti. Bukan setelah berpikir lebih lama. Fahri menatap uang di tangannya sekali lagi. Lalu menatap nenek itu. Tatapan mereka bertemu. Dan di mata tua itu, tidak ada tuntutan. Hanya harapan kecil yang hampir padam. Jantung Fahri berdetak cepat. Degupannya terdengar jelas di telinganya sendiri. Ia sadar, detik ini akan menentukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar makan malam. Tangannya perlahan bergerak. Koin-koin itu berbunyi pelan saat ia menggenggamnya lebih kuat. Ia menarik napas dalam. Panjang. Seolah mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Karena setelah ini, tidak ada jalan kembali. Keputusan harus dibuat. Dan tepat di saat itulah, Fahri akhirnya berdiri dari bangkunya. Fahri berdiri perlahan dari bangku kayu itu. Suara gesekan kaki kursi terdengar pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan yang semakin deras di luar warung. Namun bagi Fahri, suara itu terasa seperti penanda bahwa keputusan telah dibuat. Tangannya masih menggenggam uang receh. Basah oleh keringat. Dadanya naik turun, seolah ia baru saja menyelesaikan pertarungan panjang. Padahal semua itu terjadi hanya dalam beberapa menit. Ia melangkah menuju meja warung. Pemilik warung menatapnya sambil tersenyum kecil. Mau pesan sekarang? RI? Fahri mengangguk pelan. Suaranya sempat tertahan sebelum akhirnya keluar. Bu,
nasi 1 bungkus. Ibu warung segera bergerak mengambil piring dan sendok. Aroma nasi hangat langsung memenuhi udara. Uapnya naik perlahan, membuat perut Fahri kembali berkontraksi menahan lapar. Untuk sesaat, ia hampir goyah. Matanya mengikuti setiap gerakan ibu warung menyendok nasi, menambahkan sedikit sayur, dan sepotong tempe goreng sederhana. Itu bukan makanan istimewa. Tapi bagi seseorang yang belum makan seharian, itu terasa seperti hadiah besar. Ibu warung membungkus nasi itu dengan kertas coklat, lalu menyerahkannya. Nih, RI. Fahri menerima bungkusan itu dengan kedua tangan. Hangatnya langsung terasa sampai ke telapak tangannya. Aroma nasi itu begitu dekat, begitu nyata. Perutnya kembali berbunyi pelan. Untuk sepersekian detik, pikirannya berbisik. Masih belum terlambat. Ini makananmu. Namun Fahri menarik napas panjang. Lalu perlahan, ia berbalik. Langkahnya menuju nenek itu terasa berat. Tapi hatinya justru terasa semakin ringan. Nenek tersebut masih berdiri di tempat yang sama. Saat Fahri mendekat, mata tua itu sedikit membesar, seolah tidak percaya. Fahri berhenti tepat di depannya. Tanpa banyak kata, ia mengulurkan bungkusan nasi itu. Nek, ini untuk nenek. Nenek itu terdiam. Tangannya tidak langsung bergerak. Seolah ia memastikan bahwa apa yang terjadi bukanlah kesalahpahaman. Ini, buat nenek? Tanyanya pelan. Fahri tersenyum kecil. Iya, Nek. Silakan dimakan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu tangan renta itu perlahan terangkat. Gemetar. Sangat gemetar. Saat menerima bungkusan nasi tersebut, air mata tiba-tiba jatuh dari mata nenek itu. 1 tetes. Lalu 1 lagi. Tangisnya bukan tangis keras. Hanya isak kecil. Namun terasa begitu dalam. Seolah rasa lapar, lelah, dan kesepian yang lama dipendam akhirnya menemukan tempat untuk keluar. Nak, suaranya bergetar. Nenek, tidak tahu harus bilang apa. Fahri hanya menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Nek. Namun nenek itu tiba-tiba menggenggam tangan Fahri. Pegangannya lemah, tapi hangat. Ada sesuatu dalam sentuhan itu yang membuat Fahri merinding halus. Nenek itu menatapnya lama, sangat lama, seolah mencoba mengingat wajahnya. Air matanya masih mengalir. Lalu dengan suara lirih yang penuh ketulusan, ia berkata, Nak, semoga Allah membalas kebaikanmu. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, terasa berbeda. Seolah bukan sekadar doa biasa. Seolah memiliki makna yang lebih dalam dari yang bisa dipahami Fahri saat itu. Angin tiba-tiba berhembus masuk ke warung. Lampu gantung bergoyang pelan. Fahri merasakan bulu kuduknya sedikit berdiri. Ia tersenyum canggung, lalu perlahan menarik tangannya kembali. Nenek makan dulu ya. Nenek itu mengangguk berkali-kali. Ia duduk di bangku, membuka bungkusan nasi dengan hati-hati, seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Fahri tidak sanggup melihat lebih lama. Bukan karena menyesal, melainkan karena perutnya kembali terasa kosong saat aroma nasi semakin kuat. Ia berjalan ke sudut warung. Bu, boleh minta air putih? Tentu, RI, jawab ibu warung sambil menuangkan air ke dalam gelas plastik. Fahri menerima gelas itu. Air putih biasa, tanpa gula, tanpa rasa. Ia meminumnya perlahan. Air itu terasa dingin melewati tenggorokannya, sedikit meredakan rasa lapar yang menggigit. Ia menghabiskan 1 gelas, lalu 1 lagi. Perutnya memang belum kenyang, tapi cukup untuk menipu tubuhnya agar bertahan malam ini. Dari sudut matanya, ia melihat nenek itu makan dengan perlahan. Setiap suapan terlihat penuh rasa syukur. Sesekali nenek itu menutup mata, seperti menahan haru. Pemandangan itu membuat dada Fahri terasa hangat. Anehnya, ia tidak merasa menyesal. Justru ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seperti beban yang selama ini tidak ia sadari, tiba-tiba terangkat. Hujan di luar mulai mereda. Suara tetesannya menjadi lebih pelan. Setelah beberapa saat, Fahri menoleh lagi. Nenek itu sudah selesai makan. Ia melipat kembali kertas bungkus nasi dengan rapi. Lalu berdiri. Sebelum pergi, nenek itu kembali menatap Fahri. Tatapan yang sama,
Tapi kali ini terasa lebih dalam. Seolah mengandung pesan yang belum diucapkan. Ia tersenyum lembut. Sangat lembut. Lalu berkata pelan, "Kamu anak baik." Setelah itu, nenek tersebut berjalan keluar warung. Langkahnya pelan menyusuri jalan basah. Anehnya, dalam beberapa detik saja, sosoknya sudah sulit terlihat di balik kabut hujan yang tersisa. Fahri mengernyit. Perasaannya tiba-tiba tidak tenang. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan. Seolah pertemuan itu bukan kebetulan biasa. Ia berdiri, mencoba melihat keluar. Namun jalan sudah kosong. Tidak ada siapapun. Hanya suara air menetes dan langit sore yang mulai gelap. Fahri kembali duduk perlahan. Tangannya masih terasa hangat di bekas genggaman nenek itu. Dan tanpa ia sadari, keputusan sederhana memberi satu bungkus nasi tadi telah membuka pintu takdir yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, hidup Fahri mulai berubah. Meski ia sendiri belum mengetahuinya. Langit sudah hampir gelap ketika Fahri meninggalkan warung kecil itu. Hujan benar-benar berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang memenuhi udara sore. Jalanan depan pesantren tampak lengang, hanya genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan yang mulai menyala satu persatu. Fahri berjalan perlahan menuju gerbang pesantren. Perutnya masih kosong, tetapi hatinya terasa aneh, ringan sekaligus gelisah. Beberapa langkah ia tempuh, lalu tanpa sadar ia menoleh ke belakang. Warung itu masih terlihat. Lampunya masih menyala redup. Namun, nenek itu tidak ada. Padahal baru beberapa menit yang lalu ia keluar dari sana. Fahri berhenti berjalan. Matanya menyapu jalanan di kanan dan kiri. Tidak ada sosok tua berjalan perlahan. Tidak ada bayangan seseorang berteduh. Tidak ada suara langkah. Jalanan sepi, terlalu sepi. Perasaan aneh mulai merayap di dadanya. Mungkin nenek itu berjalan cepat. Pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun logikanya menolak. Dengan kondisi tubuh selemah itu, mustahil seseorang menghilang secepat ini. Ia kembali berjalan, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian tadi. Sentuhan tangan nenek itu masih terasa jelas. Doanya terus terngiang di telinganya. "Nak, semoga Allah membalas kebaikanmu." Entah kenapa, kalimat itu terdengar berbeda setiap kali ia mengingatnya. Bukan sekadar ucapan terima kasih. Seperti sebuah janji. Malam di pesantren berjalan seperti biasa. Suara santri membaca Al-Quran bergema dari aula utama. Lampu-lampu asrama menyala terang, dan udara malam terasa lebih dingin setelah hujan. Fahri duduk di sudut kamar bersama kitabnya. Ia mencoba fokus membaca, tetapi pikirannya terus kembali pada kejadian sore tadi. Huruf-huruf di depannya terasa sulit dipahami. Bayangan nenek itu terus muncul. Cara ia menatap. Cara ia menggenggam tangan Fahri. Dan yang paling aneh, perasaan hangat yang masih tertinggal di dadanya. "Ri, kamu kenapa?" tanya teman sekamarnya, Hasan. Fahri tersadar. "Hah? Enggak, cuma capek." Hasan mengangguk tanpa curiga dan kembali membaca. Fahri menarik napas panjang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu biasa saja. Hanya kebetulan. Hanya pertemuan singkat dengan orang yang membutuhkan bantuan. Tidak lebih. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat perasaan aneh itu datang. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Waktu menunjukkan hampir pukul 9 malam ketika tiba-tiba pintu kamar diketuk. Tok, tok, tok. Beberapa santri menoleh bersamaan. Seorang pengurus pesantren berdiri di depan pintu. "Fahri ada." Fahri langsung berdiri. "Iya, Kak." Pengurus itu menatapnya sebentar, ekspresinya serius namun tidak marah. "Kamu dipanggil ke kantor pengasuh sekarang." Fahri terdiam. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. "Sekarang?" tanyanya pelan. "Iya, ada yang ingin bertemu." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa teman sekamarnya saling pandang. Biasanya santri dipanggil malam hari hanya jika ada masalah penting. Fahri mencoba mengingat. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah ia melanggar aturan? Ia merasa tidak melakukan apapun yang salah. Namun justru itulah yang membuatnya semakin gugup. Ia segera mengenakan sandal dan mengikuti pengurus keluar kamar. Lorong pesantren terasa panjang malam itu.
Lampu neon putih memantulkan bayangan langkah mereka di lantai keramik. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Kenapa ya, Kak? Akhirnya Fahri memberanikan diri bertanya. Pengurus itu hanya menjawab singkat. Ada tamu. Tamu? Iya, tamu penting. Kata-kata itu membuat dada Fahri semakin tegang. Tamu penting mencariku? Ia bukan siapa-siapa. Santri biasa. Bahkan mungkin termasuk yang paling tidak diperhatikan. Tidak mungkin ada orang luar mencarinya. Pikiran-pikiran aneh mulai bermunculan. Apakah orang tuanya sakit? Apakah terjadi sesuatu di desa? Langkahnya tanpa sadar menjadi lebih cepat. Mereka berhenti di depan kantor pengasuh pesantren. Lampu ruangan masih menyala terang. Pintu kayu tertutup rapat. Pengurus itu mengetuk pelan. Assalamualaikum. Dari dalam terdengar jawaban. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pintu dibuka. Fahri berdiri di ambang pintu, jantungnya berdetak keras. Ia melihat pengasuh pesantren duduk di kursinya. Namun bukan itu yang membuatnya tegang. Di kursi tamu, ada beberapa orang asing. Berpakaian rapi. Terlihat bukan orang sembarangan. Salah satu pria mengenakan jas abu-abu, duduk dengan tenang sambil memperhatikan Fahri sejak ia masuk. Ruangan terasa hening. Fahri menunduk sopan. Assalamualaikum, Yai. Pengasuh pesantren tersenyum lembut. Waalaikumsalam, Fahri. Silakan masuk. Fahri melangkah pelan. Perasaannya campur aduk antara bingung dan takut. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang itu tertuju padanya. Seolah mereka sudah lama menunggunya. Pengasuh pesantren kemudian berkata pelan. Fahri, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu sejak sore tadi. Fahri mengangkat kepala sedikit. Dengan saya? Pria berjas itu tersenyum tipis. Tatapannya hangat namun sulit ditebak. Iya, katanya tenang. Kami sudah mencarimu. Detik itu, perasaan aneh yang sejak sore menghantuinya kembali muncul, bahkan lebih kuat. Seolah semua kejadian hari ini saling terhubung. Warung kecil. Nenek tua. Doa yang terasa berbeda. Dan sekarang, tamu misterius yang datang khusus mencarinya. Fahri menelan ludah. Ia belum tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari rahasia besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ruangan kantor pengasuh pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya. Fahri berdiri canggung di depan meja, kedua tangannya saling menggenggam untuk menahan gugup. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri, cepat dan berat. Tatapan orang-orang asing di ruangan itu membuatnya semakin bingung. Ia mencoba mengingat, apakah pernah bertemu mereka sebelumnya? Tidak sama sekali. Pengasuh pesantren mempersilakannya duduk. Duduk dulu, Fahri. Iya, Yai, jawabnya pelan. Ia duduk di kursi kayu, punggungnya tegak, namun pikirannya penuh pertanyaan. Pria berjas abu-abu yang sejak tadi memperhatikannya kemudian sedikit maju. Wajahnya tenang, berwibawa, namun tidak terlihat menakutkan. Kamu Fahri? Tanyanya lembut. Iya, Pak. Pria itu mengangguk pelan, seolah memastikan sesuatu yang sudah ia ketahui. Kamu tadi sore berada di warung depan pesantren, benar? Tubuh Fahri langsung menegang. Iya, jawabnya ragu. Seketika berbagai kemungkinan buruk muncul di kepalanya. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah terjadi sesuatu pada nenek itu? Apakah ia dituduh melakukan sesuatu? Pria itu saling pandang dengan pengasuh pesantren, lalu tersenyum tipis. Kami ingin bertanya sesuatu. Tolong jawab dengan jujur. Fahri mengangguk. Iya, Pak. Kamu membeli makanan, lalu memberikannya kepada seorang nenek tua. Napas Fahri tertahan sesaat. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan muncul. Iya, jawabnya pelan. Kenapa kamu melakukannya? Pertanyaan itu membuat Fahri terdiam cukup lama. Ia tidak pernah memikirkan alasan besar. Baginya itu hanya keputusan spontan. Akhirnya ia berkata lirih. Karena nenek itu lapar, Pak. Jawaban sederhana itu membuat ruangan kembali hening. Pria berjas itu menatapnya lebih dalam, seolah mencari kepalsuan dalam wajah Fahri. Namun yang terlihat hanyalah ketulusan. Kemudian pria itu menghela napas panjang,
Seperti seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang lama dicari. Ia menoleh kepada pengasuh pesantren dan mengangguk pelan. Pengasuh pesantren tersenyum. Lalu berkata, "Fahri, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui." Fahri menelan ludah. Tangannya mulai dingin. Pria berjas itu kemudian berbicara dengan suara tenang. "Nenek yang kamu temui tadi sore, bukan orang biasa." Fahri mengangkat kepala perlahan. "Apa maksudnya, Pak?" Pria itu melanjutkan. "Beliau adalah Ibu Siti Rahma, pendiri Yayasan Cahaya Umat." Nama itu membuat pengasuh pesantren mengangguk hormat. Namun Fahri tetap bingung. Ia belum memahami arti nama tersebut. Pria itu tersenyum kecil melihat kebingungan Fahri. Yayasan itu adalah donatur terbesar pesantren ini selama lebih dari 10 tahun. Fahri membeku. Pikirannya seakan berhenti bekerja. Donatur terbesar? Nenek yang memakai pakaian lusuh itu? Mustel. Pria itu melanjutkan. Beliau memiliki kebiasaan yang tidak banyak diketahui orang. Setiap beberapa waktu, beliau turun langsung tanpa memberitahu siapapun, untuk mencari anak-anak yang benar-benar tulus. Fahri menatap kosong. Dadanya mulai berdebar semakin keras. "Mencari apa, Pak?" "Orang yang layak menerima amanah besar." Ruangan terasa semakin hening. Kemudian pria itu mengambil sebuah tablet dari tasnya dan menyalakan layar. Ia memutarnya menghadap Fahri. Di layar itu, terlihat rekaman CCTV warung. Fahri melihat dirinya sendiri duduk menghitung uang receh. Melihat nenek itu datang. Melihat dirinya ragu. Dan akhirnya, menyerahkan bungkusan nasi. Semua terekam jelas. Fahri menatap layar itu tanpa berkedip. Wajahnya perlahan memerah. Bukan karena malu, tetapi karena tidak percaya. "Kami juga mendapat cerita langsung dari pemilik warung," lanjut pria itu. "Beliau mengatakan kamu bahkan tidak makan setelahnya." Fahri menunduk. "Itu bukan apa-apa, Pak." Pria itu tersenyum hangat. "Justru karena kamu menganggapnya bukan apa-apa, itulah yang membuatnya berarti." Beberapa detik hening. Lalu pria itu berkata pelan namun tegas. "Ibu Siti Rahma memilihmu." Fahri mengangkat kepala cepat. "Saya?" "Iya." Pria itu melanjutkan. "Beliau memiliki program beasiswa khusus. Tidak berdasarkan nilai saja, tapi berdasarkan hati." Kata-kata itu terasa seperti mimpi. "Kamu ditawari beasiswa penuh." Fahri membeku. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya. Air matanya mulai menggenang. Biaya hidup bulanan akan diberikan. Tangannya gemetar. "Dan setelah lulus pesantren, kamu akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas terbaik yang bekerja sama dengan yayasan." Dunia Fahri terasa berputar. Semua terlalu cepat. Terlalu besar. Ia bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. "Tapi, kenapa saya?" Suaranya hampir berbisik. Pria itu tersenyum. "Karena kamu memberi saat kamu sendiri kekurangan." Kalimat itu langsung menghantam hatinya. Air mata Fahri akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selama ini ia hanya berharap bisa bertahan hidup. Tidak pernah membayangkan kesempatan sebesar ini datang. Pengasuh pesantren berkata lembut. "Fahri, kadang Allah membuka pintu rezeki melalui jalan yang tidak pernah kita duga." Fahri teringat kembali sore tadi. Warung kecil, hujan, dan suara nenek itu. "Nak, semoga Allah membalas kebaikanmu." Dadanya bergetar. Kini ia mengerti. Doa itu benar-benar menjadi nyata. Satu keputusan kecil, satu bungkus nasi sederhana, telah mengubah seluruh arah hidupnya. Dan malam itu, seorang santri miskin menyadari bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah benar-benar kecil di mata Tuhan. Ruangan kantor pesantren malam itu terasa berbeda bagi Fahri. Semua suara seolah menjauh. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri. Dan kalimat-kalimat yang baru saja ia dengar. Beasiswa penuh. Biaya hidup. Kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Hal-hal yang selama ini bahkan tidak berani ia impikan. Air matanya masih mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan karena kebahagiaan semata. Tetapi karena satu hal yang tiba-tiba memenuhi pikirannya. Orang tuanya.
Wajah ayahnya muncul pertama. Tangan kasar yang penuh luka karena bekerja di sawah milik orang lain. Punggung yang semakin membungkuk setiap tahun. Lalu wajah ibunya. Senyuman hangat yang selalu berusaha terlihat kuat meski kelelahan. Fahri menunduk dalam. Dadanya sesak oleh rasa haru. Selama ini ia selalu khawatir menjadi beban bagi mereka. Ia sering merasa bersalah karena masih harus dibiayai meski keluarga mereka hidup serba kekurangan. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa perjuangan orang tuanya tidak sia-sia. Air matanya jatuh lebih deras. Yai! Suaranya bergetar. Izin, saya ingin menelepon orang tua saya. Pengasuh pesantren tersenyum lembut. Tentu, Fahri. Tangannya gemetar saat memegang ponsel pesantren yang dipinjamkan kepadanya. Nomor desa diputar perlahan. Nada sambung terdengar panjang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu suara ibunya terdengar di seberang. Halo? Suara itu sederhana, tapi langsung membuat Fahri tak mampu menahan tangis. Ibu. Fahri? Ada apa? Nak, kamu sakit? Fahri menggeleng meski ibunya tidak bisa melihat. Enggak, Bu. Fahri cuma kangen. Ibunya tertawa kecil. Suara yang selalu menenangkan sejak kecil. Kamu ini, ibu kira kenapa? Fahri menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bu, Fahri dapat kesempatan sekolah, semuanya ditanggung. Hening beberapa detik. Benar, RI? Iya, Bu. Di seberang sana terdengar suara tangis pelan. Ibunya menangis. Bukan tangis sedih. Melainkan tangis lega yang selama ini mungkin ia tahan bertahun-tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fahri menutup matanya. Ia tahu, doa ibunya selama ini akhirnya menemukan jalannya. Hari-hari setelah itu berubah. Namun Fahri tidak berubah. Ia tetap bangun paling pagi. Tetap membantu membersihkan halaman pesantren. Tetap makan sederhana meski kini ia memiliki uang saku tetap dari yayasan. Banyak teman heran melihatnya tetap hidup seperti biasa. Namun Fahri selalu berkata, rezeki bukan alasan untuk lupa siapa diri kita. Ia menyimpan satu hal di dalam hatinya, bahwa semua ini bukan karena dirinya hebat, melainkan karena satu kesempatan untuk berbuat baik, yang Allah izinkan terjadi. Dan ia tidak ingin kesempatan itu membuatnya sombong. Waktu berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Fahri menyelesaikan pendidikan pesantrennya dengan baik, lalu melanjutkan kuliah melalui program beasiswa yayasan. Perjalanan itu tidak mudah. Ia tetap belajar keras. Tetap hidup sederhana. Namun kali ini, ia berjalan dengan harapan yang jelas. Hingga suatu hari, beberapa tahun kemudian, seorang pemuda berdiri di depan sebuah rumah kecil di desa terpencil. Mobil sederhana berhenti di depan halaman tanah. Beberapa anak kecil berkumpul penasaran. Pemuda itu turun. Wajahnya lebih dewasa. Pakaiannya rapi. Namun senyumannya tetap sama. Itu Fahri. Ia kembali ke desa asalnya. Bukan sebagai anak miskin yang pergi membawa harapan, tetapi sebagai seseorang yang pulang membawa keberkahan. Ia membantu memperbaiki rumah orang tuanya. Membuka program bantuan pendidikan kecil bagi anak-anak desa. Memberi makan gratis setiap Jumat bagi warga yang membutuhkan. Dan setiap kali ia menyerahkan bantuan kepada seseorang, ia selalu teringat satu sore hujan bertahun-tahun lalu. Warung kecil, bungkusan nasi sederhana, dan seorang nenek yang berkata lembut, "Nak, semoga Allah membalas kebaikanmu." Kalimat itu tidak pernah hilang dari ingatannya. Bukan karena hadiah yang datang setelahnya, melainkan karena ia memahami sesuatu yang lebih besar, bahwa kebaikan sejati dilakukan tanpa harapan balasan. Suatu sore, saat membagikan makanan kepada seorang kakek tua di pinggir jalan, Fahri tersenyum hangat. Ia melihat dirinya sendiri di masa lalu. Dan tanpa sadar, lingkaran kebaikan itu terus berlanjut. Narasi penutup pun mengalun pelan. Kadang hidup berubah bukan karena keputusan besar, bukan karena kekayaan, bukan pula karena keberuntungan, melainkan karena satu pilihan kecil yang dilakukan dengan hati tulus. Memberi saat kita sendiri kekurangan, menolong saat tidak ada yang melihat.
Karena sesungguhnya, rezeki tidak selalu datang dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa tulus kita memberi. Dan mungkin, di suatu tempat hari ini, ada seseorang yang sedang diuji dengan pilihan sederhana. Seperti Fahri dulu. Pertanyaannya hanya satu. Jika kesempatan berbuat baik itu datang kepadamu, apakah kamu akan mengambilnya?